Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para pendengar radioku 104,8 FM Kuningan, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, yaitu kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idhahil aqidatil islamiyah, yang disusun oleh Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi wa asrari wa karamati barakati fid daraini amin ila an qala. As-su'al, pertanyaan. Akhbirni, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, terangkan kepadaku anil asya'i, tentang perkara-perkara allati yajuzu, yang boleh suduruha, datangnya perkara-perkara tersebut minal maula, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritakan kepadaku, terangkan kepadaku tentang sesuatu-sesuatu yang boleh datang dari Allah. Apa sih perkara-perkara yang boleh Allah lakukan? Sudah kita bahas sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Kita sekarang masuk sifat jaiz bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah. Gak wajib dan gak mustahil, boleh-boleh saja. Al-jawabu, jawabannya, hiya, yaitu fi'lul mumkinati, melakukan perkara-perkara yang mungkin terjadi, wa tarkuha, dan meninggalkannya. Ini gak wajib dan gak mustahil, boleh-boleh saja. Boleh Allah melakukan perkara yang mungkin dan juga meninggalkannya. Mithlu ayyaj'alal insana ghaniyan aw faqiran, seperti Allah Ta'ala menjadikan manusia menjadi orang kaya ataupun fakir. Itu terserah Allah, hak Allah. Si fulan, si A, itu terserah Allah. Allah jadikan dia kaya atau miskin, itu boleh-boleh saja. Allah nggak wajib menjadikan dia kaya dan nggak wajib menjadikan dia miskin. Allah nggak mustahil menjadikan dia kaya, Allah nggak mustahil menjadikan dia miskin. Terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menjadikan seseorang itu kaya ataupun miskin. Nah, apa yang terjadi? Itulah yang Allah kehendaki. Oh, dia kaya, berarti Allah kehendaki dia kaya. Oh, dia miskin, berarti Allah kehendaki dia miskin. Boleh, Allah nggak wajib jadikan siapapun kaya ataupun miskin. Boleh-boleh saja. Sahihan aw saqiman, sehat ataupun sakit. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Wa asbaha dzalika, dan perkara-perkara yang menyerupai itu. Boleh saja. Maka di dalam sebagian kitab-kitab akidah dicontohkan di antara sifat jaiz bagi Allah adalah apa? Di antaranya adalah mengadab orang mukmin dan memberi pahala orang kafir. Ya boleh-boleh saja. Allah nggak wajib kok memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Allah nggak wajib memasukkan orang beriman ke dalam surga. Nggak wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Enggak, Allah nggak wajib. Boleh-boleh saja. Allah balik, misalnya yang kafir Allah masukkan ke neraka, boleh. Yang kafir Allah masukkan ke surga, boleh saja. Yang mukmin Allah masukkan ke neraka, boleh. Siapa yang melarang? Itu haknya Allah, makhluknya Allah, ciptaan Allah. Ya terserah Allah, Allah punya Allah semuanya. Tapi Allah sudah berjanji orang beriman itu Allah janjikan dengan surga, orang kafir Allah janjikan, Allah ancam dengan neraka. Tapi itu bukan wajib, bukan mustahil. Boleh-boleh saja. Al-jawabu, jawabannya. Oh, maaf. As-su'al. Sekarang pertanyaan berikutnya. As-su'al, pertanyaan. Mal muradu, apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki bil istiwa'i, dengan lafaz istiwa.
fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih, 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, itu beristiwa. Maksudnya apa ini? Istiwa di sini maksudnya apa? Maka kalau makna istiwa secara lughah, secara bahasa, artinya bersemayam. Artinya bersemayam. Itu kalau arti secara harfiah, secara lughah, secara etimologi, secara bahasa. Istiwa artinya bersemayam. Apa itu semayam? Semayam itu ya duduk, kayak duduk di atas singgasana, duduk di atas kendaraan, itu istiwa. Nah sekarang di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu di atas arsy, istawa, beristiwa. Maknanya apa? Makna istiwa di sini? Makanya jangan sampai salah paham. Al-jawabu, jawabannya, al-muradu bihi, adapun yang dikehendaki, yang dimaksud bihi dengan istiwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, istiwaun, istiwa yaliku bi jalalir rahman, yang layak dengan kemaha agungan Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Jalla wa ala. Fal istiwa'u, maka istiwa ma'lumun, itu maklum, diketahui. Wal kaifu majhulun, dan kaif caranya itu majhul. Istiwa secara bahasa maklum, semua orang tahu, bahasa Arab, bersemayam. Tapi kaifnya itu majhul, tidak diketahui. Maknanya benar bagaimana? Majhul. Ya, wal kaifu majhulun, kaifnya, cara istiwa itu bagaimana? Majhul. Maka istiwa jangan diartikan semayam. Jangan diartikan semayam. Kalau kita artikan semayam, memang kalau secara dhahir kan istiwa sudah maklum, istiwa itu semayam. Tapi kalau diartikan istiwa apa adanya bersemayam, nanti akan terjatuh kepada tasbih dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti bertempat dong, bersemayam. Nah, ini salah. Maka jangan diartikan Allah bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy, itu salah besar. Wastiwa'uhu 'alal arsy, dan istiwanya Allah di atas arsy, laisa kastiwa'il insani, itu tidak seperti istiwanya insan, seperti semayamnya manusia, 'alal safinati, di atas safinah, di atas perahu, di atas kapal, au dhahrid dabbati, atau di atas punggung kendaraan, di atas punggung kendaraan, hewan tunggangan. Awis sariri, ataupun di atas sarir, ranjang, masalan misalnya. Nggak seperti itu. Kalau kita istiwa, nah, bersemayam, ya kayak kita lihat kita duduk di atas perahu, di atas kendaraan, di atas kasur, di atas ranjang, itu istiwanya kita. Maka istiwanya Allah nggak seperti itu. Maka jangan diartikan semayam. Kalau kita artikan semayam, berarti kita sudah mengetahui dong istiwa itu caranya semayam. Namanya semayam gimana? Ya duduk. Maka jangan diartikan semayam. Faman tasawwara mithla dzalika, maka barang siapa yang tasawur, tergambarkan seperti itu, ya, dia menggambarkan Allah itu bersemayam di atas arsy seperti semayamnya kita di atas kendaraan, di atas ranjang, di atas kursi, di atas perahu. Fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu, maka dia termasuk orang yang dikalahkan oleh prasangkanya, salah sangka. Kalau orang kok mentasawurkan, menggambarkan seperti itu, membayangkan Allah seperti itu, maka dia telah dikalahkan oleh prasangkanya yang salah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia syabbahal khaliqa, telah menyerupakan khaliq, telah menyerupakan Allah al-khaliq, zat sang pencipta, zat pencipta, bil makhluqati, dengan makhluk-makhluk. Menyamakan dengan makhluk, menyamakan dengan kita, salah besar. Ma'anahu, beserta sesungguhnya, qad thabata fil aqli, sungguh telah subut, telah tetap di dalam akal, wan naqli, dan naql, dalil naqli,
secara dalil akli, logika maupun dalil nakli, dalil Quran hadis sudah tetap, sudah jelas annahu sesungguhnya Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakama anna dzatahu, maka sebagaimana sesungguhnya zatnya Allah la tusyabihu dzata syai'in, tidak menyerupai zatnya sesuatu pun, minal makhluqati, dari makhluk-makhluk, kadzalika, maka demikian juga ma yunsabu ilaihi subhanahu, apa-apa yang dinisbahkan, yang dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tusyabihu, itu tidak menyerupai, atau la yusyabihu, tidak menyerupai syai'an, sesuatu pun, mimma yunsabu ilaiha, dari perkara-perkara yang dinisbahkan, yang dihubungkan kepada makhluk-makhluk. Maka para alim ulama menanggapi sifat-sifat mutasyabihat, dalil-dalil Quran maupun hadis yang seakan-akan zahirnya ada keserupaan dengan makhluk, maka ada dua metode, ada tafwid, pasrah. Allah beristiwa di atas arsy. Iya, Allah beristiwa di atas arsy. Mana istiwa apa? Pasrahkan kepada Allah. Mana istiwa apa? Pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, takwil. Ditakwilkan. Nah, ini biar selamat, ditakwilkan. Dan itu bukan kesalahan. Mentakwilkan satu dalil itu enggak salah selama memang benar. Apa itu takwil? At-ta'wilu sarful lafzi an ma'nahu al-zahir an ma'nahul qarib bila ma'nahul ba'id bidalilin yusayyiruhu rajihan. Nah, kurang lebih demikian ya, bukan dalam usul fikih. Takwil adalah mengarahkan satu lafaz dari maknanya yang terdekat menuju maknanya yang jauh dengan adanya satu dalil yang menjadikan dia unggul. Istiwa kalau diartikan semayam itu nanti akan tasbih, akan menyerupakan dengan makhluk. Mustahil. Maka ditakwilkan dengan apa? Istawla, menguasai. Allah menguasai arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah menguasai arsy. Istawa diartikan, ditakwilkan istawla, menguasai. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, Allah kuasai. Ditakwilkan, dan takwil itu enggak melanggar syariat. Hati-hati, ada kelompok yang mengatakan takwil adalah ta'til. Hati-hati, ada orang sebagian kelompok anti takwil. Takwil diartikan ta'til. Apa ta'til? Ta'til adalah menganggurkan ayat. Ini bahaya. Berarti kalau orang menuduh takwil adalah ta'til, takwil adalah ta'til, takwil adalah menganggurkan ayat, tidak menggunakan ayat, tidak mengamalkan ayat, tidak menjalankan ayat tadi, menganggurkan ayat, ini fatal. Berarti ini seakan-akan dia menuduh orang yang takwil itu ya bisa kafir. Kenapa? Karena kalau sudah ingkar ayat itu kan akibatnya fatal, bisa kafir. Padahal Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau menulis para alim ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, salah maupun kalau dikumpulkan ulama itu ditulis namanya yang mereka bertakwil. Kurang lebih ada 2 lembar setengah. Coba dihitung, 2 lembar setengah namanya, bersambung tulisannya. Berapa itu ulama? Kalau takwil dikatakan ta'til, takwil dianggap menganggurkan ayat, mengingkari ayat, ini berarti secara nggak langsung ini mengkafirkan mereka. Luar biasa, ini fatal akibatnya. Takwil itu boleh. Jadi itu aja, tafwid atau takwil. Kalau tafwid, serahkan maknanya kepada Allah. Allah beristiwa, iya Allah beristiwa. Maknanya apa istiwa? Wallahu a'lam, serahkan kepada Allah, gak usah dibahas. Atau yang kedua, yang selamat, ditakwilkan, istawla, berkuasa, menguasai. Sama kayak ayat lain nanti, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah jangan diartikan tangan Allah. Yadnya Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau tafwid, apa makna yadullah? Terserah Allah.
Pasrahkan kepada Allah. Atau takwil, kekuasaan Allah. Yadullah diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ditakwilkan. Karena dalam bahasa itu kan ada istilah, ada bahasa hakiki, ada majazi. Ada yang memang makna hakiki, ada yang makna majazi, majaz. Itu berlaku semua. Ada ulama sunni, ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdiskusi dengan salah satu ulama anti takwil. Debat, diskusi. Nah, kata ulama Aswaja ini, baik Syekh, seandainya Anda gak mau takwil, maka Anda nanti di akhirat akan buta. Memang bertepatan Syekh tadi, Syekh yang anti takwil itu buta matanya. Loh, kok bisa kamu ngomong gitu? Kata saya yang anti takwil, yang bukan Aswaja. Maka ulama sunni, ulama Ahlussunnah Jamaah menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta matanya, man kana fi hadi a'ma, barang siapa yang di dunia ini dia buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga buta. Wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Barang siapa yang di dunia ini dia buta, maka nanti di akhirat juga buta. Anda sekarang buta, maka nanti di akhirat juga Anda akan buta. Wah, marah dia. Marah. Ini kan kalau nggak mau takwil pasti gitu. Kan nggak mau ditakwilkan. Oh, maksudnya itu barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, itu takwil namanya. Coba lihat tekstual ayatnya gimana. Nggak ada kok istilah hati, nggak ada. Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Enggak disebutkan buta mata hatinya. Nah, maka fatal kalau enggak mau takwil. Ada ayat lain. Nasullaha fanasiyahu. Mereka melupakan Allah, maka Allah nasiyahu, melupakan mereka. Ini kalau enggak mau takwil, kalau diartikan dohir, secara apa adanya. Nasullaha fanasiyahu. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Berarti apa? Allah punya sifat apa? Nisyan, lupa dong. Oh, fatal akibatnya. Kan maksudnya apa itu? Allah melupakan mereka itu gimana? Bukan berarti Allah lupa, Allah nggak ingat, bukan. Maksudnya tarkun nusra, Allah nggak menolong mereka. Itu takwil. Jangan juga gini, ya pokoknya Allah tuh semayam, tapi jangan dibayangkan kayak kita semayamnya. Itu salah juga, itu bukan tafwid namanya. Sudah, itu namanya menggunakan makna dhahir. Ya Allah punya tangan, tapi nggak seperti tangan kita. Itu salah juga. Iya, diartikan tangan. Allah punya mata, tapi nggak seperti matanya kita. Itu salah. Nah, itu berarti dia mengatakan Allah itu jisim, jirim, benda. Itu salah. Allah itu nggak jirim, bukan benda, bukan berjasad. Hati-hati masuk ke akidah mujassimah. Kelompok mujassimah yang menyatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Ini hati-hati. Anak-anak kita hati-hati mau sekolah, cek dulu sekolahnya di mana, yang ngajar siapa, pemahamannya bagaimana. Jangan sampai anak kita diajari Allah di mana, Allah di langit. Hati-hati. Allah punya tangan, punya mata. Nah, ini salah besar. Mari kita lanjutkan. As-su'al, pertanyaan. Hal yudhafu ila Allah Subhanahu wa taala, apakah dihubungkan, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yadani, dua tangan, au a'yunun, atau mata, beberapa mata, au nahwu dzalika, atau seperti itu. Apakah kedua tangan, beberapa mata itu dihubungkan, boleh atau bisa dihubungkan kepada Allah? Allah punya tangan, Allah punya mata, benar enggak itu? Al-jawabu, jawabannya, qad warada, sungguh telah datang, fil kitabi al-azizi, di dalam al-kitabil aziz, di dalam kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, idhafatul yadi, menghubungkan yad ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yadun,
menghubungkan al-yad kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulihi jalla sya'nuhu, di dalam firman-Nya Allah taala jalla sya'nuhu yang maha agung keadaannya. Yadullahi fawqa aydihim. Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim. Yadnya Allah itu di atas tangan-tangan mereka, di atas yad-yad mereka, di atas tangan-tangan mereka. Wal yadaini, dan telah datang juga keterangan dalam Al-Quran menghubungkan ke yadain, lafaz yadain fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Hei iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu, an tasjuda, untuk sujud, lima khalaqtu, terhadap perkara yang telah aku ciptakan, biyadayya, dengan yadayya, dengan yadayya, dengan yadain. Wal a'yunu, dan telah datang, ya, wal a'yuni, sungguh telah datang dalam Al-Quran menghubungkan lafaz al-a'yun fi qauli subhanah, di dalam firman Allah subhanah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, wasbir, dan bersabarlah kamu, li hukmi rabbika, terhadap keputusan Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, maka sesungguhnya kamu bi a'yunina. Bi a'yunina, a'yun, nanti kita bahas maknanya apa a'yun ini. Illa, hanya saja, annahu, sesungguhnya, la yajuzu, tidak boleh, ayyudhafa ilaihi, menghubungkan, tidak boleh dihubungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, illa, kecuali, ma'adhafa, apa-apa yang Allah Ta'ala menyandarkan, menghubungkan, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, fi kitabihil munazzali, di dalam kitabnya yang diturunkan, au adhafahu ilaihi, atau yang menghubungkannya kepada Allah, nabiyuhul mursalu, nabinya yang telah diutus oleh Allah. Jangan ngada-ngada. Ya, boleh saja ada. Di dalam Al-Quran memang jelas sudah ada. Dihubungkan kepada Allah lafaz yadun, yadain, a'yun, ada. Tapi jangan nambah-nambah lebih dari itu. Ini kalau secara bahasa Arab kan yadun artinya tangan, yada ini artinya kedua tangan, a'yun artinya beberapa mata. Tapi awas, jangan diartikan apa adanya. Jangan diartikan apa adanya. Maka kita sambung nanti dalam pembahasan ini. Nah, nanti di selanjutnya ada perinciannya. Kita lanjut. As-su'al, pertanyaan. Mal muradu bil yadi huna? Mal muradu, apa yang dimaksud? Apa yang dikehendaki bil yadi dengan lafaz yadun huna di sini? Maknanya apa? Enggak akan sama dengan apa yang dihubungkan kepada kita, kepada makhluk. Awas, jangan salah mengartikan. Al-jawab, jawabannya, al-muradu bil yadi, adapun yang dimaksud, yang dikehendaki bil yadi dengan yad, dengan kata-kata yadun huna di sini, yakni di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala tadi, maknan adalah satu makna yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, yang layak dengan keagungan, kemahaagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yad jangan diartikan tangan, pokoknya yang dimaksud dengan yadun di situ adalah satu makna yang layak dengan kemahaagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal a'yunu, dan demikian juga a'yun. Lafaz a'yun pun sama. Maknanya apa? Pokoknya maknanya itu yang layak dengan kemahaagungannya Allah. Jangan diartikan beberapa mata. Fa inna kullama yudhafu ilaihi, maka sesungguhnya setiap apa-apa yang dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu, adanya itu ghairu mumathilin, tidak menyerupai, lima yudhafu, terhadap perkara yang dihubungkan, ila syai'in, kepada sesuatu, minal makhluqati, dari makhluk-makhluk. Gak akan sama. Jadi lafadznya boleh sama, yadun,
Kalau dihubungkan kepada kita artinya tangan. Tapi kalau dihubungkan kepada Allah jangan diartikan tangan. Pokoknya maknanya yang layak dengan kemahagungan Allah. Yada ini kalau dihubungkan kepada makhluk maka artinya kedua tangan. Tapi kalau dihubungkan kepada Allah nggak seperti itu. Maknanya apa? Makna yang layak dengan kemahagungan Allah. A'yun, kalau lafaz a'yun dihubungkan kepada kita, kepada makhluk maka maknanya beberapa mata. Tapi kalau dihubungkan kepada Allah jangan diartikan beberapa mata. Apa maksudnya? Makna yang layak dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'taqada, dan barang siapa yang meyakini anna lahu yadan, sesungguhnya Allah taala punya yadun kayak di syai'in, seperti yadnya sesuatu minha dari makhlukat. Barang siapa meyakini Allah itu punya tangan seperti tangannya makhluk, au ainan kadzalika, atau punya ain seperti itu juga, seperti ainnya makhluk, punya mata seperti mata makhluk, fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu, maka dia termasuk orang yang dikalahkan oleh prasangkanya yang salah sangka. Kenapa? Karena syabbahallaha, dia telah menyerupakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya. Wa huwa laisa kamitsli syai'un, sedangkan tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Ini hati-hati. Jadi jangan diartikan apa adanya. Tadi sudah kita bahas. Ya pokoknya antara dua. Kalau enggak tafwid serahkan maknanya kepada Allah. Jangan diartikan apa adanya atau takwil. Ditakwilkan. Ya. Istiwa diartikan dengan istawla, menguasai. Yadun diartikan dengan kudrah, kekuasaan. A'yun diartikan dengan pengawasan. Itu takwil. Maka harus hati-hati. Ada kelompok-kelompok yang muncul yang mereka anti takwil, anti tahwid. Mereka mengartikan secara zahir apa adanya. Ini salah. Itu akibatnya fatal. Jatuh ke dalam akidah mujassimah, akidah kelompok yang menyatakan Allah Ta'ala itu berjisim, Allah itu berbadan berjisim, berjasad. Jelas itu menyimpang. Makanya dari awal ini kaidah besar paling penting itu ya dibahas, karena berulang kali ini nanti akan nyambung ke sana. Mukhalafatun lil hawadits, Allah wajib bersifat mukhalafatun lil hawadits, membedai makhluk-makhluk. Allah itu wajib berbeda dengan makhluk-makhluknya, tidak akan sama. Ini harus kita pegang, harus kita pelajari. Allah itu bukan berbentuk jisim, bukan berbentuk badan. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak berarah. Allah bukan di atas, Allah bukan di langit. Jangan mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya lain sebagainya. Kaki, kodam misalnya. Jangan juga, ya Allah itu punya tangan tapi nggak seperti tangan makhluk. Itu fatal juga. Allah itu punya tangan tapi nggak seperti tangan makhluk. Allah punya mata tapi nggak seperti mata makhluk. Itu salah juga. Berarti sudah mengartikan secara zahir orang seperti itu. Berarti yang mengatakan itu sama kayak gini. Allah itu ya kayak makhluk tapi nggak seperti makhluk biasa. Allah itu kayak makhluk tapi nggak seperti makhluk biasa. Itu natijanya kalau kita katakan Allah punya tangan tapi nggak seperti tangan biasa. Jangan dibayangkan. Jangan ditanyakan. Allah punya mata tapi nggak seperti mata biasa. Jangan dibayangkan. Itu sama halnya seakan-akan kita mengatakan Allah itu seperti makhluk tapi nggak seperti makhluk biasa. Jangan dibayangkan. Itu salah juga. Nah, ini harus kita hati-hati di dalam masalah akidah. Fikih harus benar, harus matang. Akidah lebih lagi harus benar. Akidah rusak, iman rusak. Iman rusak. Nah, kalau bisa sampai murtad, naudzubillah min dzalik, maka dia kafir, keluar dari iman. Harus kita jaga. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semuanya. Allah luruskan akidah kita, Allah bimbing kita, dan semoga semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.